Hampir saja tubuh Quinsa terkantuk ke depan namun tangan Regan lekas menahan tubuh sang istri. Quinsa sangat kesal sekali melihatnya namun apalah daya, dia tak mau bertengkar di malam ini. Wajah Regan menegang setelah Quinsa mengatakan tentang menggugat cerai dirinya. Bukan pertama kali ini Regan digugat cerai dan membuatnya begitu trauma. Regan tak terbantahkan lagi merasa sangat kesal sekali. Tak habis pikir dengan ucapan Quinsa yang terlihat enteng untuk diucapkan. Wanita itu kini merasa takut dengan wajah Regan yang serius. Dia sudah membangunkan singa yang sedang terlelap. Itu adalah ucapan terakhirmu. Kau tak boleh mengucapkannya lagi di depanku. Wah, sekarang mengancamku. Quinsa memberanikan diri menatapnya. Wajah Regan mendekatinya. Quinsa menunduk lalu mundur secara perlahan. Dia sangat takut dengan reaksi Regan yang menyeramkan. Regan yang tak mau memperpanjang masalah ini lekas melajukan mobilnya kembali. Untuk saat ini dia tak mau mempermasalahkan karena tak ingin mereka bertengkar terlalu dalam. Mereka melanjutkan perjalanan. Regan kini hanya fokus menyetir mobil sedangkan Quinsa memandang jalanan yang gelap dan sesekali melihat awan yang mendung. Dia berharap malam ini tidak hujan. Sesampainya di hotel, mereka masuk. Regan dengan sigap menggandeng tangan Quinsa. Wanita itu sempat menolak namun Regan tak mau ada penolakan untuk malam ini. Dia akan memperkenalkan Quinsa pada rekan-rekannya nanti. Salah seorang pelayan mengantar mereka ke ballroom hotel. Regan dan Quinsa masuk ke dalam. Quinsa ternganga melihat banyak orang berjas rapi di ruangan itu. Pertemuan macam apa ini? Katanya hanya makan malam biasa. Kenapa nampak seperti pertemuan penting? Semua orang menfambut Regan dengan baik. Mereka juga melihat wanita muda yang berada di dekat Regan. Pak Regan, silahkan duduk. Seseorang yang berpakaian rapi menarik kursi dan mempersilahkan Regan beserta wanitanya duduk. Quinsa masih bingung dengan situasi ini. Pak Regan, semuanya sudah hadir, pertemuan kali ini sudah bisa dimulai. Regan mengangguk. Meja yang panjangnya kurang lebih 8 meter itu sudah tersedia berbagai makanan lezat. Quinsa yang baru saja datang sudah menahan supaya perutnya tidak berbunyi. Quinsa bukan wanita satu-satunya di sana. Banyak wanita yang dandanannya berkelas juga hadir untuk mendampingi para suami mereka. Quinsa mendekatkan diri ke arah telinga Regan lalu membisikkan sesuatu padanya. Katanya hanya makan-makan bersama temanmu. Kenapa aneh sekali suasananya? Tanya Quinsa. Kan benar jika ini makan-makan. Apanya yang aneh? Jawab Regan. Quinsa mendengus kecil. Ia merasa paling muda sendiri di sana. Rasanya seperti datang bersama om-om yang membawa gadis mudanya. Ah, wajah Regan tak setua itu walau dia memang om duda yang tampan. Pria yang sedari bersikap sopan dan ramah kepada Regan memberikan kertas penting untuk Regan. Regan mulai membukanya dan memulai acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya banyak mengucapkan banyak terima kasih pada kalian yang sudah hadir dalam acara makan malam kali ini. Respon kalian dalam bisnis ini sungguh luar biasa. Bisnis yang kita jalankan selama 2 tahun ini berkembang dengan baik, ucap Regan. Ini semua berkat Pak Regan yang meyakinkan kami untuk bergabung dengan Anda. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Quinsa melongo mendengar ucapan mereka. Bisnis apa Fang dijalankan oleh Regan? Apa yang sebenarnya Regan lakukan di luar dia menjadi dosen killer nan menyebalkan di kampus? Regan tiba-tiba menggenggam tangan Quinsa. Wanita itu sangat terkejut sekali. Regan dengan sengaja memperkenalkan Quinsa kepada mereka dan mengumumkan jika Quinsa adalah istri barunya. Perkenalkan juga, dia istri saya. Kami menikah masih secara agama dan kami akan meresmikannya secara negara lalu tentunya akan mengadakan resepsi. Quinsa hanya diam saja. Dia mencoba tersenyum pada mereka. Mereka membalas senyuman Quinsa dengan ramah. Sepertinya masih muda, dia masih kuliah dan akan lulus pada tahun ini. Jawab Regan. Mereka mengangguk. Sedari dulu mereka sudah paham akan selera Regan yang lebih menyukai daun muda. Jodoh memang tak memandang umur. Mereka melanjutkan makan malam sembari mengobrol masalah bisnis. Quinsa makan dengan lahap sambil mendengarkan ucapan mereka. Tak disangka jika Regan adalah founder dari sebuah perusahaan yang baru didirikan 2 tahun ini dan mungkin saja papanya juga tak tahu akan hal itu. Setelah acara makan malam selesai,
Para tamu masih asyik mengobrol ke sana kemari, sedangkan Quinsa lebih memilih menjauh dari mereka dan menuju ke balkon yang menampilkan pemandangan kota. Dia melamun tak jelas di sana, sampai suatu ketika dia mendengar suara wanita yang menyapa Regan. Tubuh Quinsa refleks membalikan diri. Wanita itu adalah Sena, mantan istri pertama dari Regan yang datang bersama suami barunya. "Kakre, kami membawakan makanan untukmu," ucap Sena. Regan menerimanya dengan baik. Ia langsung menoleh ke arah Quinsa. Wanita itu memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat. Regan dengan tiba-tiba menarik tangannya dan menggandeng Quinsa ke arah Sena. "Perkenalkan, dia istri baruku. Kami menikah baru-baru ini," ucap Regan. Sena mengulurkan tangannya. Ia ingin menjabat tangan Quinsa. Quinsa nampak ragu, namun dia tetap menerima jabat tangan tersebut. "Senang bertemu denganmu," Quinsa mengangguk. Dia lalu melepaskan jabat tangannya. Regan dan mantan istrinya melanjutkan obrolan. Saat Quinsa akan melangkah menjauhi mereka namun digenggam erat tangannya oleh Regan, Quinsa mencoba melepaskannya namun Regan masih menahannya. "Apa dia sengaja memanasiku?" Regan dan Sena mengobrol dengan seru. Sedangkan suami dari Sena meminta izin untuk ke kamar mandi. Obrolan mereka semakin seru sedangkan Quinsa seolah menjadi obat nyamuk saja. "Sungguh sangat mengesalkan, kenapa bayi-bayimu tidak diajak ke sini sekalian?" tanya Regan. "Mereka masih kecil Kakre. Kasihan jika malam-malam harus keluar rumah," jawab Sena. Sena lalu melirik sang suami yang telah kembali dari kamar mandi. Dia lalu berpamitan pada Regan untuk menemui suaminya. Regan mengangguk dan dia banyak berterima kasih karena sudah mau datang. Tak lama berselang, Quinsa meminta Regan untuk melepaskan gandengannya. "Aku pengen pulang." Quinsa melangkahkan kaki meninggalkan Regan. Regan mencegahnya. Sepertinya ada hal yang aneh dilihat dari gelagat Quinsa. "Kenapa wajahmu masam?" Quinsa berdecih. Ia mendorong Regan supaya menjauh darinya. "Apa maksudmu tadi hahaha sama mantan istrimu di depanku? Aku mau pergi namun kau malah menahanku." Regan tersenyum kecil. Karena itu Quinsa marah. "Apakah itu yang dinamakan cemburu?" Regan menatap wajah Quinsa yang masam. Ia tak menyangka jika sang istri akan cemburu seperti itu. "Queen, apa obrolan kami sangat aneh? Aku menahanmu di sini supaya kau tidak curiga pada kami. Tadi sudah dengar sendiri, kan tadi mengobrol apa?" tanya Regan sangat gemas dengan cemburu sang istri.